Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Ada sebuah pertanyaan ya. Katanya bagaimana cara mengatasi sifat jelek weton Rabu Kliwon? Ya dirubah. Ya, jadi tergantung sifat jelek apa yang masih ada di dalam diri Anda. Misalkan Anda punya sifat jelek irian gitu ya, misalkan ya, irian. Nah, supaya Anda tidak iri itu bagaimana gitu. Ya perbanyak bersyukur. Jangan pernah melihat orang lain secara materi di atas Anda. Anda harus melihat orang lain itu yang ada di bawah Anda, supaya muncul rasa syukur ya. Jadi seperti itu ya. Makanya penting ya teman-teman Rabu Kliwon ya, penting untuk kita itu tahu ya sisi-sisi negatif yang ada di dalam diri kita itu apa saja ya. Itu kita penting untuk tahu gitu ya. Nah setelah tahu dirubah, dikendalikan, maka sisi negatif itu akan berubah menjadi sisi positif ya. Nah merubah itu tidak semudah teorinya ya. Karena pada dasarnya kalau Anda ingin merubah karakter Anda yang negatif, itu sama halnya dengan merubah kebiasaan Anda gitu. Contoh misalkan weton Rabu Kliwon ya, biasa bangun jam 8 pagi ya. Jadi sholat subuh dicocok PT misalnya. Betul belas tidak pernah sholat subuh misalkan ya. Maka Anda harus merubah kebiasaan itu. Anda harus bangun ya, misalkan jam 4 pagi Anda harus sudah bangun untuk menjalankan sholat subuh. Nah, kebiasaan Anda bangun jam 8 dirubah menjadi sholat subuh ya, sesuatu karakter yang negatif dirubah menjadi positif ya, yang tahu Anda sendiri gitu ya. Karakter yang lebih dalam yang tahu itu Anda sendiri gitu ya. Ya orang lain itu tahu sebenarnya ya, orang lain itu tahu dari hasil karakter Anda negatif. Orang yang katakanlah karakternya negatif, maka kehidupannya pasti penuh dengan banyak masalah gitu ya. Jadi rumusnya di situ. Orang yang katakanlah hidupnya penuh dengan banyak masalah, itu sudah pasti karakternya negatif. Makanya penting ya teman-teman Rabu Kliwon untuk kita itu mengenal jati diri kita gitu. Ketika kita mengenal jati diri kita, kita akan memperbaiki diri kita. Kalau Anda ingin berubah. Masih pertanyaan yang sama ya, dari orang yang sama. Hari Rabu Kliwon sebaiknya puasa apa dan bagaimana menjalankannya? Ya tidak hanya hari Rabu Kliwon saja ya. Kalau kamu mau puasa weton ya, itu 1 minggu ya, jangan sehari ya. Kalau sehari itu terlalu sedikit ya, kecuali hidupmu itu sudah mapan ya. Sandang pangan papan itu sudah berkelimpahan, berkecukupan. Kamu puasa 1 hari selama 35 hari sekali setiap wetonmu itu tidak ada masalah ya. Tapi kalau hidupmu itu masih banyak masalah, berantakan ya, kamu pembersihan itu hanya sehari ya kurang ya, minimal 1 minggu ya. Nah, puasa apa yang harus kamu lakukan ya? Ya Anda bisa puasa mutih ya. Anda puasa weton, puasa mutih. Puasa mutih itu 24 jam ya. Jadi dari jam 5 sore ketemu jam 5 sore hari berikutnya, itu 1 hari. Lakukan secara berurutan ya, selama 1 minggu. Jangan dipelencat ya. Tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, jangan seperti itu ya. Kamu mulai tanggal berapa ya itu terus berurut sampai 7 hari. Niatnya apa? Niatnya pembersihan diri. Doanya apa? Ya saya berdoa ya, saya niat ya puasa mutih untuk pembersihan diri. Itu saja sudah cukup ya.
selanjutnya kamu lakukan ya, puasa mutinya itu kamu lakukan ya. Terus masih pertanyaan yang sama. Bagaimana cara komunikasi dengan sedulur papat limo pancar? Ya. Bagaimana komunikasi dengan sedulur papat limo pancar? Ya. Ketika kamu terbiasa tirakat, ketika kamu terbiasa laku, maka nanti dengan sendirinya kamu akan bisa. Yang perlu kamu latih adalah bagaimana Anda komunikasi dengan batin Anda. Membiasakan diri berkomunikasi dengan batin Anda. Ya, disapa misalnya kakang kawah, adi hari-hari, getih pusar. Itu dilatih terus. Ya. Nah, yang paling penting itu gini teman-teman ya. Ketika kita mau berinteraksi dengan sedulur papat, yang paling penting itu adalah kita harus bisa masuk ke dalam dimensi energi. Kita harus bisa membedakan mana dimensi pikiran, mana dimensi energi. Dan yang paling penting adalah spiritual Anda harus kuat. Ya, karena ketika kita terbiasa ya komunikasi dengan batin kita, ya, komunikasi dengan dunia energi ya, yang ada di dalam diri kita, ya, itu bisa jadi yang kita ajak komunikasi bukan hanya sedulur papat saja, bisa jadi ada kota, bisa jadi ada makhluk halus. Makanya penting ya, orang yang katakanlah mau katakanlah mengenal sedulur papat, maka spiritualnya harus ditingkatkan. Tujuannya apa? Supaya bersih, supaya kodam, jin, makhluk halus ya, yang ada di dalam tubuh Anda itu keluar semua, sehingga yang ada hanya sedulur papat Anda. Itu strateginya seperti itu. Terus puasanya apa? Supaya kita ini bisa masuk, yaitu tadi puasa mutih. Kalau puasa Senin Kamis ya terlalu ringan ya. Anda puasa Senin Kamis setahun gitu ya, itu terlalu ringan. Ya, beda dengan puasa mutih ya. Bukan membandingkan ya, tapi yo coba sendiri gitu. Akan jauh lebih berat puasa mutih daripada puasa Senin Kamis. Karena puasa mutih itu 24 jam. Puasa Senin Kamis itu tidak 24 jam. Puasa Senin Kamis kita boleh makan apa saja. Puasa mutih kita hanya makan nasi putih, air putih setiap 24 jam. Itu rasanya harus ya. Kalau Anda tidak nyoba sendiri, saya mau jelaskan ya, nanti dikira ngarang gitu ya. Terus Rabu Kliwon pinter ngomong ya. Kalau Rabu Kliwon itu pinter ngomong, ya benar, Rabu Kliwon itu pinter ngomong, punya wawasan yang luas, punya pengetahuan yang luas, tapi jarang bisa mengaplikasikan. Itu kelemahan Rabu Kliwon itu seperti itu. Pinter ngomong, wawasannya luas ya, tapi dia biasanya itu bersembunyi di balik kepinterannya gitu. Ya. Paham enggak Anda? Untuk menyelamatkan kesalahan itu ya, biasanya seperti itu. Ya. Rabu Kliwon sering tertipu. Kenapa ya? Lah, kenapa kok Anda tertipu? Ya tertipu kenapa? Ya biasanya tertipu itu karena keserakahan. Ya. Karena keserakahan. Ya contoh kita beli sesuatu ya di marketplace ya, misalkan, oh harganya murah, Anda tergiur, akhirnya Anda beli, tapi ternyata setelah datang tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu tadi ya. Biasanya kita tertipu itu karena keserakahan gitu ya. Ya, ini sama ya. Saya puasa Senin Kamis ya, apa
Apakah bisa berkomunikasi dengan sedulur papat? Ya bisa ya. Kamu puasa Senin Kamis ya, tapi ya minimal 10 atau 15 tahun ya. Kalau kamu puasa Senin Kamis baru 1 tahun 2 tahun ya, terus kamu berpikir bisa berkomunikasi dengan sedulur papat ya, itu terlalu muluk-muluk gitu loh ya. Karena puasa Senin Kamis itu, Senin sama Kamis ya, dalam 1 bulan itu berapa lama ya? Dalam 1 bulan itu berapa lama? 8 hari, 8 kali gitu ya. Coba puasa ditingkatkan lagi ya. Semakin banyak puasa yang akan kamu lakukan ya, itu akan semakin cepat kamu berada di dimensi energi. Tak cukup hanya dengan puasa ya. Ya, untuk kita bisa masuk ke alam energi itu kita harus sering-sering zikir. Ya, sering-sering zikir. Ya poso, ya zikir. Puasa itu untuk menguatkan pada batin. Zikir itu untuk melatih kita masuk ya, sehingga energimu kuat ya, dan kamu latih ya. Jadi polanya seperti itu. Ya, demikian saudara Rabu Kliwon, silakan kalau ada pertanyaan nanti tulis saja di kolom komentar ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.